Al-Wajiz. Kita akan membahas tentang Al-Wajiz. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya handout, tolong dilihat handoutnya. Sampai di mana kemarin kita? Sampai sepertiga. Nah, kita masuk ke 1/6 dulu, baru kita nanti murojaah ya. Kita masuk kepada bagian yang 1/6, kemudian kita murojaah. Sepertinya saya minta dibantu saja seorang asisten di sini membacakan di mana saja, di situ boleh, tidak masalah. Membacakan bukunya sehingga saya bisa konsentrasi dengan memberikan contoh-contoh. Kemudian untuk akhir Ridwan, seperti kemarin saya janjikan, tolong saya dibantu memberikan contoh. Nah, antum aja sekalian. Nah, boleh dari situ, tidak apa-apa. Ini nih bukunya. Nanti kalau saya minta memberikan contoh-contoh, tolong diberi ya. Nah, adik-adik boleh tenang ya. Kita sudah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada furuh, ashabul furuh, yaitu orang-orang yang mendapatkan bagian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan kita sudah membahas berapa fard. Fard berapa saja? Setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas siapa yang mendapatkan 1/6. Siapa yang mendapatkan 1/6? Sudah siap ya? Nah, 1/6 itu adalah furuh bagi 5 atau 6 orang? 7 orang. Tolong dibaca ya, barakallahu fiik. Di buku Al-Wajiz. Yang baca di buku Al-Wajiznya. Oh, kalau antum dalam bahasa Arab sih. Wasudusu fardun sab'ah. Sudus itu 1/6 itu adalah bagian untuk 7 orang. Siapa saja 7 orang tersebut? Nah, ini dia. Yang pertama, al-um al-walad. Al-um al-walad awil al-ikhwah. Betul sekali. Berarti di sini bagian yang mendapatkan 1/6 itu adalah yang pertama ibu. Kapan ibu mendapatkan 1/6? Apabila ada anak laki-laki. Ya. Apabila ada anak laki-laki. Atau apa? Jam'un, ada jamak atau satu orang? Ada ikhwah. Baik. Yang pertama ma'al walad awal ikhwah. Ibu bersama anak atau anak laki ya. Anak laki atau saudara. Baik. Kita berikan contoh. Masalahnya ibu. Kemudian anak laki-laki. Berapa bagian ibu? 6. Kenapa 1/6? Karena ada anak laki-laki. Ya. Atau ibu. Kemudian ada saudara. Maka
Saudaranya berapa? Oh, di sini saudaranya harus lebih dari satu. Jamak minal ikhwah. Jamak minal ikhwah. Coba lihat di tabel. Kapan ibu sebab pernah? Beberapa. Nah, jadi harus dua. Minimal. Setelah ada beberapa jamak, baru di seperenam. Ya, ini contohnya begitu. Farak waris, anak laki atau perempuan. Farak waris, laki ataupun perempuan. Nah, maka ibu kemudian dapat anak, bisa sendiri. Anak perempuan. Berapa bagi ibu? Seperenam. Farak waris. Itulah makanya saya minta antum juga ngecek di tabel. Kenapa dicek di tabel? Karena mungkin ada sedikit lebih akurat. Baik. Nah, karena ini antum bagian anak perempuan sudah dapat. Berapa bagian anak perempuan? Kalau sendirian? Setengah. Betul sekali. Ini tadi Ummu Hafsah sudah dikasih spidol belum ya? Belum sepertinya ya. Kasih satu lagi, nggak apa-apa. Tambahan. Nah, itu untuk yang pertama, yaitu apa? Ibu. Kapan ibu mendapatkan bagian seperenam? Apabila ada anak farak waris, anak laki-laki ataupun perempuan, dan sejumlah saudara. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakun lahu walad warithahu abawahu fa li ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi thuluth. Nah, kalau dalam ayat ini bukan hanya ibu saja, tetapi bapak juga termasuk di dalamnya. Karena kalau antum lihat di tabel, pasti bapak juga ada seperenam, betul? Ya, berarti di sini bapak juga termasuk. Seandainya di sini ada bapak, maka bapak mendapatkan seperenam. Ya. Karena Allah berfirman wali abawaihi, dan bagi kedua parentnya, kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, mendapatkan seperenam. Nah, berikutnya yang kedua, siapa yang mendapatkan seperenam yang kedua? Al-jaddatu inda adamil nenek kalau tidak ada ibu. Artinya nenek menduduki kedudukan ibu. Cuma beda antara nenek dengan ibu. Kalau nenek itu tidak mendapatkan bagian selain seperenam. Kalau ibu ada dua kemungkinan, bisa seperenam, bisa sepertiga. Bahkan kalau di tabel ada sepertiga sisa, betul? Ibu, pilihannya berapa? Sepertiga, seperenam, atau sepertiga sisa. Nenek tidak, nenek hanya dapat seperenam. Itu saja. Baik, berikutnya. Iya. Al-wahid min al-walad waladul dzakaran kana aw unsa. Baik. Satu orang dari saudari seibu atau saudara seibu, sama saja. Satu orang dari saudara seibu atau saudari seibu. Ya, satu orang, baik laki ataupun perempuan. Contohnya, ibu, saudari seibu, maka ibu dapat berapa? Ingat, cuma satu ya, sepertiga. Saudari seibu, saudari seibu, karena sendirian dapat berapa? Enam. Karena seorang. Contoh lain lagi, istri
Ini kok yang lalu kita perojaan juga. Kemudian saudara, tadi saudari. Saudara, betul. Seibu. Miring-miring ya. Istri dan saudara seibu, laki-laki. Kalau tadi perempuan, sekarang laki-laki. Istri berapa? Ada anak ya, 4. Saudara seibu 1 orang. Sebab? Paham ya? Teruskan. Awim ro'atun. Fa in kanu akthar min dhalik. Terus. Toib, kalau cuma itu tidak apa-apa. Tapi semestinya ayat ini juga antum terjemahkan saya. Ya. Nah, tidak masalah, kita lanjutkan saja. Berikutnya, sul bintu ibnin ma'a bintu sul. Bintu ibnin itu anak perempuan dengan bintu ibnin itu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki bila bersama seorang anak perempuan. Ya. Silakan. Saya hapus. Apa masalahnya? Anak perempuan. Kemudian apa? Cucu perempuan. Saya tulis saja cucu ya, perempuan. Kalau dikatakan cucu perempuan, maka cucu perempuan dari anak laki-laki. Karena dalam bahasa Arab disebut bin ibnin. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan tidak mendapatkan waris. Yang mendapatkan waris adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan, kita ingat-ingat dulu. Anak perempuan kalau seorang berapa bagiannya? Ingat, anak perempuan kalau sendirian setengah. Kalau 2/3. Nah, keadaan ini menyempurnakan seakan-akan ada 2 anak perempuan. Maka bagaimana mereka mendapatkan bagian seperti itu? Yaitu dengan cara anak perempuan diberi setengah, cucu diberi 1/6. Karena total dari keduanya adalah 2/3. Dan 2/3 ini seakan-akan mereka berdua ini adalah 2 anak perempuan. Ya? Antum mungkin masih penasaran, gimana sih kok bisa setengah tambah 1/6 2/3? Ayo kita hitung. 1/2. Sorry, bukan gini gitu. 1/2, 1/6. Nah, ayo, perhatikannya. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 6, ada 1, 4, 6. Totalnya 2/3. Jelas ya? Ada yang serupa dengan ini, yaitu saudari kandung dengan yang lebih rendah dari saudari kandung, saudari sebapak. Saudari kandung 1 orang, kemudian berikutnya apa? Saudari sebapak. Mana yang lebih dekat kepada mayit? Saudari kandung dengan saudari sebapak? Saudari kandung. Kenapa? Karena saudari kandung itu sampainya ke mayit melalui 2 orang, bapak dan ibu. Sedangkan saudari sebapak hanya lewat 1 orang, yaitu lewat bapak.
maka kedudukannya seperti kedudukan bint ini dengan binta ibnin. Kedudukan sama dengan anak perempuan dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Bagaimana? Seperti berikut. Saya hapus gangguan yang lain. Anak perempuan. Saudari kandung. Yang ini saudari sebapak. Karena saudari kandung lebih dekat daripada saudari sebapak, maka langsung kita beri berapa? Setengah. Tetapi karena ini saudari sebapak, maka dia lebih rendah, posisinya mirip dengan posisi cucu dengan anak perempuan, maka kita beri dia berapa? 6 takmilatul tsulutain, untuk menyempurnakan 2/3. Untuk menyempurnakan berapa? 2/3. Ada gambaran dalam hal ini. Ini belum sulitnya, Syekh. Ini baru mudahnya. Silakan dilanjutkan bacanya. Silakan baca itunya, terus serahkan ke Pak Budi untuk terjemahannya ya. Nah, silakan. Syurahbil. Adik-adik tolong tenang ya. Idzan wa ma ana minal muhtadin aqdi fiha sallallahu alaihi wasallam takmilatul tsulutain. Nah, sami'tu Hudzail ibn Surahbil, aku pernah mendengar Hudzail ibn Surahbil, dia berkata, su'ila Abi Musa an ibnatun wa ibnatu ibnin wa ukht. Kita buat contoh soalnya. Bacakan masalahnya. Bacakan masalahnya. Anak perempuan dan anak cucu perempuan dan saudara. Saudari. Daerah saudari. Apa? Saudari kandung bukan? Saudari? Saudari kandung. Teruskan. Saya teruskan, nggak apa-apa. Kemudian apa? Faqala, maka dia berfatwa. Apa fatwanya? Abi Musa al-Asy'ari dia berfatwa. Apa fatwanya? Ibnatun nis, untuk anak perempuan setengah. Walil ukhtinis, sedangkan saudari juga setengah. Wa ata Ibnu Mas'ud fayutabi'uni, maka datanglah Ibnu Mas'ud maka mengikutiku. Fasu'ila Ibnu Mas'ud, maka ditanyalah Ibnu Mas'ud. Wa ukhbira biqauli Abi Musa, dan ditanyakan tentang fatwa dari Abi Musa. Berarti di sini menurut siapa? Abi Musa al-Asy'ari, cucu tidak mendapatkan apa-apa ya. Setengah diambil anak perempuan, setengah diambil saudari perempuan. Tetapi datang kepada siapa? Datang kepada Abi Musa al-Asy'ari, Ibnu Mas'ud ya. Datang pada Ibnu Mas'ud
Dan ditanyakan tentang fatwa yang disampaikan oleh Abi Musa. Faqala laqad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin aqdi fiha bima qadar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan menyampaikan bagaimana keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi memutuskan untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan dari anak lelaki 1/6. Penyempurnaan dari 2/3. Berarti ini berapa? Setengah, ini 1/6 sebagai penyempurnaan dari 2/3, dan saudari kandung tidak mendapatkan apa-apa. Wa ma baqiya falil ukh. Ajib. Wa ma baqiya falil ukh. Tapi ini anak perempuan, betul. Jadi di sini ambil sisa. Berarti anak kandung di sini dianggap asabah. Nah, ini nanti juga bisa dijadikan dalil anak kandung bersama anak perempuan dia menjadi asabah. Istilahnya namanya asabah ma'al ghaib. Asabah ma'al ghaib, ya. Saya terlupa anak perempuannya. Nah, tapi jangan pikirkan asabah, pikirkan dulu setengah dengan 1/6-nya. Dan dari setengah dan 1/6 ini pikirkan yang mana? 1/6-nya. Karena pembahasan kita tentang 1/6, ya. Nah, kemudian berikutnya, fa'atana Aba Musa fa akhbarnahu biqauli Ibnu Mas'ud. Maka kami datang kepada Abi Musa dengan perkataan Ibnu Mas'ud, faqala la tas'aluni madama hadza al-hibru fikum. Jangan engkau tanya kepadaku selama pena ini, maksudnya Ibnu Mas'ud ada di antara kalian. Artinya di sini Abi Musa menarik fatwanya, ya. Ibnu Mas'ud lebih berilmu. Dan di sini ya ikhwah, ini menunjukkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saling mendahulukan yang lain, terutama yang lebih berilmu di antara mereka, tidak bersikeras, ya. Kemudian yang kelima, siapa lagi yang mendapatkan 1/6? Minal ab. Yang berikutnya yang mendapatkan 1/6 juga adalah ukht minal ab, saudari sebapak dan bersama saudari sekandung. Kejadiannya mirip. Saudari sebapak dengan saudari sekandung. Tadi sudah kita contohkan, ya. Sudah kita contohkan itu. Saudari sebapak dengan saudari kandung. Sudah selesai berarti. Nih, 1/6. Terus yang berikutnya. Naam, al-ab ma'al walad. Oh. Di sini yang 1/6 bapak bersama anak. Berarti kalau anak perempuan, bapak bersama anak perempuan tetap mendapatkan 1/3. Kalau bersama anak laki, walad di sini apa ini? Oh, iya, enggak, tetap sudus, fali abawaihi. Tetap anak perempuan ataupun laki, tetap sih. Pokoknya ada fara' waris, ada anak atau cucu laki atau perempuan tetap menjadi 1/6. Baik, semestinya masalah bapak ini di atas ya tadi ya, ibu dan bapak jadi satu, ya, supaya nggak bolak-balik. Yang terakhir jad, kakek, karena kakek menduduki kedudukan bapak. Dengan demikian berakhirlah pembahasan kita tentang ashabul furud, ya, berakhirlah pembahasan kita tentang ashabul furud, yaitu orang-orang yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, ini kalau saya pas nulis kelihatan nggak ke dalam frame atau keluar dari frame? Tetap nggak kepotong. Saya berdiri ini potong nggak? Nah, kalau di belakang, kalau maju, Nah, berarti agak dijauhkan. Agak dijauhkan sedikit supaya tetap terlihat. Sudah, jangan terlalu ini ya. Nah, cukup. Nah, berarti kita sekarang akan murajaah. Apa yang akan kita lakukan apa? Murajaah. Saya lihat sebelah sini saja. Oke. Kita akan lakukan murajaah. Berapa bagian yang sudah kita ambil? Silakan dipegang hand-out-nya ya. Bisa pindah di sini. Enggak, biarkan saja. Mau aku pindah? Di sebelah sini. Ya, Sebentar.
ketika begitu cabut dulu ininya, earphone-nya. Oke, awas, pegang jangan kabelnya. Nah, silahkan pindah kemanapun yang nanti suka. Kita mulai dengan apa ini? Bagian yang ditentukan Allah dimulai dengan setengah, terus seperempat, seperdelapan, ya nggak apa-apa, nggak urut nggak apa-apa, sepertiga, 2/3, kemudian 1/6, sudah, finish. Oke. Semuanya akan kita buat dalam permasalahan, ya. Sudah siap? Buka tabel, tidak ada masalah, silahkan. Buka tabel juga boleh, ya. Baik. Saya akan coba dengan yang ini dulu. Anak perempuan, kemudian ibu dengan suami. Nah, silakan. Ibu dulu. Ibu, anak perempuan dan suami. Ingat, ibu ada anak. Betul sekali, barakallahu fiik. Anak perempuan sendirian. Setengah, betul sekali. Gantian ya. Siapa yang lain ya? Suami berapa? 1/4. Kenapa? Karena ada anak. Kalau tidak ada anak pasti setengah. Toib, barakallahu fiik. Masalah yang berikutnya, istri, saudari kandung. Wah, saudari-saudari itu nanti ada yang dekat-dekat dulu. Anak perempuan. Dah, ini dulu. Istri, 2 orang anak perempuan. Istri ada anak-anak berapa? 1/8. Anak perempuan lebih dari 1. 2/3. Barakallahu fiik. Jangan pikirkan sisa. Belum sampai. Ya. Bisa jawabnya satu-satu. Karena dua-duanya. Nanti ada tesnya nanti insyaallah. Abu Bakar siap bacakan pertanyaannya ya nanti. Hah? Untuk latihan. Nah, ini kertasnya dibagi dulu. Oh, udah saya siapkan ya. Kertas kosong. Ya. Itu bukan untuk orek-orek, tapi untuk orek-orek saat soal dibacakan. Ya. Oh, ada. Tadi sudah pesan pulpen ya. Ya, nanti cari yang nggak punya betul-betul terpaksa minta saya boleh. Oi. Kurang, ini masih banyak. Masih banyak. Bagikan, nggak apa-apa. Ibu-ibu ini bukan untuk main-main anaknya ya. Kertas mahal. Jadi silakan ini untuk menjawab latihan nanti. Ya. Untuk menjawab latihan nanti. Sekarang coret pakai buku sendiri. Nanti saat latihan baru pakai kertas itu. Sebab kertas itu akan dikumpulkan akan ditukarkan ke kawannya. Lalu kita koreksi bersama-sama. Asik ya. Ya. Silakan beri nama kecil yang nggak dikenal orang. Oi, latihan berikutnya. 1/6 sudah. Oke, sekarang yang 1/3 nih. Nah, tapi jangan dulu nanti kaget. 2/3 sudah. Ibu, suami. Nah, kembali lagi. Suami, bapak, ibu. Nah, ini juga ada tambahan nanti ya. Baik, ini masalahnya. Suami, bapak, ibu. Suami tidak ada anak, setengah. Bapak
Tidak ada anak? Oke, berarti bapak kita coret dulu. Bapak kita coret. Ibu saja. Ibu? Kenapa sepertiga? Tidak ada anak, tidak ada sejumlah saudara. Betul sekali. Suami, ibu. Setengah dan sepertiga. Toi. Berikutnya anak perempuan, anak perempuan. Kemudian di sini ibu sudah belum? Sudah ya? Belum ya? Ibu. Oke, saya kira itu saja. Silakan. Ibu berapa? Ingat, ada anak perempuan, ada farq waris, ada anak atau cucu. Maka 1/6, betul sekali. Anak perempuan jumlahnya ada 3. Yakin nih 2/3? Bukan 3/3. Meskipun jumlahnya 3 orang, tetap mendapatkan berapa? 2/3. Nanti dibagi per 3. Toi. Berikutnya, istri, anak perempuan, cucu perempuan. Silakan, istri. Kenapa 1/8 istri? Ada anak, betul sekali. Anak perempuan dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Berapa? Anak perempuan berapa? Dengan cucu. Nah, ingat. Setengah untuk anak perempuan. Betul sekali, karena seorang. Sudah, antum nggak usah, antum tutup mata aja. Ini distraction. Adanya istri dengan cucu itu distraction dan keluar saja. Anggap mereka nggak ada. Anak perempuan berapa bagiannya kalau seorang? Selesai. Yang lain nggak usah dilihat. Ya, yang dilihat anak perempuan kalau 1 orang setengah, kalau 2 orang 2/3. Nah, baru yang lebih rendah dari anak perempuan itu yang kita pikirkan. Siapa yang lebih rendah dari anak perempuan? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kenapa mendapatkan 1/6? Untuk menyempurnakan 2/3. Masih mau latihan lagi atau sudah siap? Sampai di sini sudah mantap? Sudah siap ke saudara-saudara? Saudara ini agak rumit ya. Saudara-saudari ini agak rumit. Saudara-saudari ini agak rumit. Sudah siap pembahasan saudara-saudari? Baik. Kalau sudah siap kita mulai. Saudara dan saudari. Nah, kelihatan nggak dalam frame? Kursi? Enggak ya? Enggak masuk. Oke. Saya lanjutkan ya. Berarti siap untuk saudara. Saudara bagaimana ini kalau saudara? Nah, kita buat masalah lebih kompleks lagi. Ini sudah selesai tulisnya? Nanti yang belum selesai minta sendiri ya. Kalau dikatakan saudari berarti kandung saja. Kalau ada bapak, ibu nanti ada penjelasannya. Poin berikutnya, ibu ada saudari perempuan. Saudari sudah perempuan, nggak perlu lagi. Poin ibu dengan saudari, silakan. Ibu, betul nih 1/3 bukan 1/6. Gak ada anak, betul. Kan ada saudara atau saudari. Berapa? Beberapa? Ini ada berapa?
ibu tetap dapat berapa? Sepertiga. Nah, saudari kandung itu kaidahnya saudari kandung, saudari sebapak itu sama dengan anak perempuan. Itu mudahnya aja gitu loh. Saudari kandung dan saudari sebapak mudahnya seperti siapa? Anak perempuan. Nah, ini kita latihan saudari. Berapa saudari? Setengah karena seorang. Betul sekali. Sekarang kembali ke ibu. Saudari. Oke, ibu, saudari. Ibu berapa? Nah, di sini sepertiga. Ada kan? Ini sepertiga di sini mau dikasih seperenam. Pasti ada. Oke, saudarinya ada lebih dari satu, berarti 6. Betul sekali. Saudari 2/3. Kenapa 2/3? Karena lebih dari satu. Pokoknya anggap saudari kandung sebapak seperti siapa? Anak perempuan. Tapi bisa maju. Nanti lah. Kita bicara Ibu itu dapat sepertiga. Kalau ada beberapa saudara berarti salah. Ada copy paste-nya yang salah. Ibu mendapatkan sepertiga atau tidak ada anak laki dan perempuan ke bawah, atau tidak ada beberapa saudara laki atau perempuan. Jadi untuk memperjelas saja di sini atau ini maksudnya tidak ada. Cuma laulah buat supaya ngirit kertasnya, dipaskan halamannya, saya buat gitu. Sudah ya? Latihan lagi ya? Yuk latihan, bismillah. Istri, saudari sebapak, saudari sebapak. Oke, silakan. Istri berapa? Istri 1/4. Karena tidak ada anak, betul sekali. Saudari sebapak ada 2 orang. 2/3. Barakallahu fiik. Lagi, ayo. Suami, saudari aja dulu. Saudari. Suami dengan saudari. Suami berapa? Tidak ada anak, setengah. Saudari? Setengah. Karena cuma 1 orang. Oh iya. Kalau saudari sebapak, ayo. Berapa bagiannya? Setengah juga. Betul sekali. Oh iya. Sudah? Ini kita sudah latihan sampai di sini ya. Oh iya. Berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang hukum saudari dan saudara seibu. Nah, untuk saudari dan saudara seibu ini beda dengan saudari dan saudara sebapak. Pokoknya saudari dan saudara seibu ini hukumnya nyeleneh. Orang Jawa bilang. Hukumnya apa? Nyeleneh, aneh, lain. Karena lain maka kita sendirikan. Sudah siap? Baik. Kita akan mulai. Muhafsah sudah siap di belakang? Baik. Kalau keteteran bilang ya. Kasih feedback. Sekarang saudari apa ini? Seibu atau saudara seibu. Nah, perhatikan. Nenek, nah jadi pakai saudari seibu. Nenek dan saudari seibu. Silakan.
sepertiga. Jangan ragu-ragu ya. Nenek seperenam, saudari seibu. Ayo. Kenapa? Loh, katanya kalau saudari sendirian setengah. Nah, ini saudari seibu, ya. Seibu ini spesial. Baik, apa hukum untuk saudari seibu spesial ini? Kalau satu orang, maka baik laki-laki atau perempuan, ya, satu orang. Saya tulis satu orang. Saudari, saudara dan saudari seibu, ya. Kaidahnya gimana saudara dan saudari seibu? Kalau satu orang baik laki-laki atau perempuan, maka mereka mendapatkan berapa? Sepertiga apa seperenam? Seperenam, betul. Kalau dua atau lebih, baik laki-laki atau perempuan berapa? Nah, ingat-ingat kaidahnya ini. Saudari dan saudara seibu, kaidahnya apa? Kalau satu orang dan laki-laki atau perempuan sama. Nih, padahal kalau pada tadi saudara dan saudari kandung beda. Tapi untuk saudari seibu dan saudara seibu, di sini baik laki-laki atau perempuan sama. Kalau seorang seperenam, kalau dua orang atau lebih berapa? Sepertiga. Kaidahnya begitu. Oke, saya hapus ya. Oke, kita biarkan dulu, tidak mengganggu. Nenek seperenam, saudari seibu seorang berapa? Seperenam juga. Betul sekali. Kasus saudari seibu itu kalau misalkan punya cerai nikah lagi gitu ya. Kasusnya. Ini dulu kondisi saudari seibu nih. Bisa Tetap saudari. Tetap saudari. Enggak saudari seibu berarti lain bapak gitu. Iya, lain bapak. Nah, berikutnya. Ini karena dari nasab ya. Jadi karena dari nasab maka ikut ya. Berikutnya ibu dengan saudara kandung. Maaf, saudara seibu. Nah, berapa? Ibu berapa? Ibu seperempat. Nah, mungkin ibu itu ada hanya antara berapa? Seperenam atau sepertiga. Sepertiga. Kenapa sepertiga? Tidak ada. Karena ini saudaranya cuma satu. Tidak ada dan saudaranya cuma satu. Sepertiga. Saudara seibu kasih berapa? Laki loh ini, ingat loh, laki loh. Saudara berapa? Bukan saudari loh. Hah? Seperenam. Bukan setengah. Seperenam. Kenapa seperenam? Karena hukum laki-laki ataupun wanita dalam saudari dan saudara kandung sama. Saya saudari seibu maksud saya. Ibu di sini ibu dapat seperenam jika mayat meninggalkan anak atau saudara lebih dari satu orang. Sejumlah saudara. Makanya hand ini antum ada nggak? Nah itu dia. Penting aku bawa hand out karena dia pakai bisa. Iya, tabelnya ada. Sebenarnya saya mau nagih, tapi kan nggak enak juga sampai di Pak Didi udah nagih. Dulu saya pernah minta buat tabel. Nah, belum pada buat, sudah keduluan saya buat, nggak apa-apa. Silakan di sini. Cuma kalau ada kesalahan tolong diperbaiki. Baik, di sini ya. Sudah jelas ya? Baik, kita coba yang lain. Anak perempuan, saudari seibu, saudara seibu. Nah, ayo. Anak perempuan, saudari seibu, saudara seibu. Anak perempuan berapa? Setengah. Betul sekali, anak perempuan setengah, karena sendirian. Oke, saudari dan saudara seibu berdua mengambil sepertiga. Betul sekali. Sudah panas nih kayaknya.
masih kurang panas, bisa kita tambah. Tapi kalau sudah cukup panas, ya sudah bisa kita mulai latihannya. Ibu-ibu perlu pulpen? Yang perlu pulpen bilang, yang perlu kertas bilang. Sudah siap? Abu Umar, mari Abu Umar. Oh, pamit. Nah, berarti menggantikan. Boleh. Contoh soal-soalnya ya, di buku tadi yang saya bagi. Di situ ada bagian terserah bagian mana saja, aku pilih sendiri. Dari setengah, seperempat, sepertiga, berapa pilih saja sendiri contoh-contohnya. Sudah siap latihannya? Sudah siap soalnya? Ya, ibu-ibu tolong dipersiapkan kertas putihnya yang saya bagi. Silahkan diberi nama dulu, nama kecil, nama samaran atau nama ini, nama asli juga boleh. Bapak-bapak, ibu dipersiapkan. Ya, kertas putihnya. Sudah? Ya. Siap, mikrofonnya sudah siap? Yuk. Boleh dibacakan soalnya ya. Ingat, di sini boleh nyontek. Oh, enggak hebat tuh. Ulangan kok boleh nyontek ya. Open book. Open mind juga ya. Bismillah. Yuk, silakan. Mulai soalnya. Maka yaitu kullu wahidin min az-zawjaini al-umum. Terjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia. Masalah saja. Masalah saja. Nenek, ibu, ini, gitu aja. Nah. Dia punya dua istri. Dua istri. Subhanallah. Di soal pertama itu sudah langsung dua istri. Istri. Oke, terus. Ini rukuknya. Siapa yang kata rukuk? Oh, jangan yang simpel saya. Kasih soal yang lebih kompleks. Siapa Ustaz? Yang lain. Yang mudah dulu. Oke, nggak apa-apa. Sudah, ini soal pertama. Disepakati. Soalnya cuma apa? Dua orang istri. Selesai. Yang lebih kompleks. Ya, terus. Istri. Soal pertama apa? Dua orang istri. Terus berikutnya. Soal kedua. Tulis dulu soalnya ya. Soal kedua. Dua meninggalkan kakek dan nenek. Kakek, nenek. Oke. Terus soal yang ketiga. Ya. Ibu istri dan Ibu, istri, saudara lebih dari satu dari ibu. saudara, seibu. Lebih dari satu. Saudara, dua orang aja ya. Seibu, oke? Udah. Oke, itu soal ketiga. Saya ulang soalnya. Ibu, istri, saudara seibu, saudara seibu. Soal nomor 4. Dua anak perempuan. Anak perempuan. Dua orang. Anak perempuan. Terus Anak perempuan cucu dari anak laki-laki. cucu dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Sudah jelas ya, mafhum. Kalau cucu perempuan sudah mafhum. Satu lagi saja. Satu lagi. Dan saudara perempuan sepakat. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa dikasih bonus. Saudari Dari sebapak. Oke. Wah, ini susah ya. Saya ulang ya. Anak perempuan 2 orang. Cucu perempuan. Saudari sebapak. Oke. Soal yang kelima. Istri. Coba loncat ke belakang yang ada 1/6 atau 1/3 atau 2/3. Istri. Terus ibu ibu, kakek kakek.
Soal ke-7. Yang tadi ke-6 ya? Ya, soal ke-6. Suami dan ibu. Suami dan ibu. Sudah, namanya orang latihan, silahkan dikerjakan. Boleh lihat buku, tapi nggak boleh tanya kabarnya. Saya ulang lagi pertanyaannya karena ibu-ibu mungkin nggak ada yang kurang jelas. Soal pertama, 2 orang istri. Kemudian pertanyaan yang kedua, kakek, nenek. Pertanyaan yang ketiga, ibu, istri, saudara seibu, saudara seibu. Pertanyaan keempat, anak perempuan 2 orang, cucu perempuan 1 orang, sama saudari sebapak. Soal nomor 5, istri, ibu, kakek. Soal ke-6, suami, ibu. Silakan. Ada. Yang nggak tahu dikosongin aja, nggak apa-apa. Karena emang ada satu soal kayaknya belum kita bahas.
Sudah? Yang lain? Semuanya? Nah, kita beri bonus ibu-ibu 10 menit. 5 menit aja. Tidak apa-apa, nanti mungkin makannya setelah zuhur ya. Kalau tidak, kerja. Ya, santai aja. Antum tandain ya, tadi yang mana soal-soalnya dicoretin dikit nggak apa-apa. Biar nanti ikut bantu saya koreksi. Tiga menit. Yang sudah silakan ditukarkan dengan sebelahnya. Boleh yang jauh, boleh yang dekat, silakan. Silakan ditukarkan kalau sudah. Yang belum saya tunggu. Bisa kita mulai ya, koreksi ya. Yuk kita cocokkan. Sudah siap? Bismillah. Sudah ditukarkan? Belum? Ini siapa itu? Gak boleh cheating loh. Siap ya? Istri 2 orang. Berapa? Oke. 1/4 dibagi 2. Betul sekali. Jadi dua-duanya mendapatkan 1/4. Berikutnya, kakek nenek. Seperenam dan seperenam? Saya rasa tidak. Nenek seperenam, betul. Kakek mestinya asoba, tapi belum nyampe ya. Betul, asoba. Kakek asoba. Julinya gimana? Juli. Baca. Kata-kata sih baca. Toib sambil menunggu. Hah? Beliau coba baca soalnya. Enggak ada. Enggak, dia pasti ada kata boleh jadi sudus, boleh api kada. Baca soalnya kalau mata saksun meninggal seseorang, wataraka seseorang meninggal dunia, meninggalkan frame-nya udah betul. Pakai mikrofonnya ya. Al-halat allati la yajuzu fiha khulu min al-jaddati wal jadd. Apa yang enggak dapat warisan? Oh, antum bukan di ini. Oh, lah itu dia. Ini yang melarikan ini. Oke, nggak apa-apa, ada sedikit kesalahannya.
Baik, kakek di sini ini bonus. Kenapa? Karena dia mesti dapatnya asobah, tapi pastilah tidak. Ini bonusnya ini ya. Asalkan neneknya benar, selesai, sudah benar. Asalkan neneknya 1/6, sudah betul. Ya. Terus untuk kakek salah benar nggak masalah. Kalau neneknya 1/6 sudah betul. Ya. Ini ada kesalahan sedikit komunikasi ya. Berikutnya, ibu, istri, saudara seibu, saudara seibu. Ibu dengan adanya sejumlah saudara, berapa? 1/6. Karena ada sejumlah saudara. Ada sejumlah saudara. Istri tidak ada anak, 1/4. Saudara seibu lebih dari 1, berapa? 1/3. Sama, saudara-saudari nggak ada masalah. Maksudnya itu umum, bukan saudara sebapak atau saudara seibu. Bukan, seibu. Seibu, karena dari seibu. Kalau seibu itu bukannya dia khusus. Iya, makanya seperti itu. Tidak. Nggak, bukan ibunya itu. Saya maksud ibu itu nggak sepertiga ya kalau misalkan. Oh enggak, sejumlah saudara itu mencakup saudara apapun, saudara kandung, saudara seibu, saudara sebapak, asalkan saudara ada, tetap dapatnya 1/6. Oke, soal nomor 4, yuk bismillah. Anak perempuan 2 orang, 2/3, betul sekali. Nah di sini cucu perempuan semestinya kalau belum diambil 2/3 oleh anak perempuan dia dapat. Tapi karena sudah diambil oleh anak perempuan 2/3-nya, maka anak cucu perempuan tidak dapat apa-apa. Nggak kebagian. Sudah 23 diambil anak perempuan kok. Ini soal jebakan, bukan dimaksud, tetapi karena miskomunikasi. Oke. Baca. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Di sini apa syarat-syaratnya itu cucu perempuan atau dari anak laki-laki itu dapat 1/6 apabila bersama anak perempuan. Ketika sudah lebih dari seorang dan menghabiskan 2/3, nggak dapat. Jadi dia nggak dapatnya karena apa? Sudah diambil anak perempuan bagian yang 2/3 itu. Paham ya? Baik, nggak apa-apa. Saudari sebapak, dikasih berapa ini saudari sebapak? Tadi kayaknya asobah ya? Asobah, tapi bonus. Asalkan ini 2/3 sudah betul. Cucu diisi setengah, dianggap betul aja. Pokoknya asalkan anak perempuan 2 orang dikasih 2/3, dianggap betul. Sudah ya? Siap berikutnya? Asobah bonus juga ya. Berikutnya, istri, ibu, kakek. Yuk. Istri, ada anak? Tidak ada. Berarti 1/4. Ibu, tidak ada anak, 1/3. Betul sekali. Kakek, asobah. Tapi nggak usah di ini. Asalkan istri dapat 1/4, ibu 1/3, sudah cukup. Ya. 2 ini sudah cukup. Berikutnya yang terakhir, suami ibu. Suami tidak ada anak, 1/2. Ibu tidak ada anak, tidak ada saudara, 1/3. Ya, silakan. Ya. Yang dihitung yang ini saja. Yang lainnya cukup diperbaiki saja. Asalkan yang dikali itu sudah betul, sudah cukup. Nah, sudah ya? Alhamdulillah. Dengan demikian sudah lulus. Udah lulus belum? Nah, silakan kalau mau tanya.
belum bagi waris. Apa kebagian waris? Contoh, di sini kakek yang asobah. Tapi kalau kita beri sedikit saja, contoh kita masukkan, kita sisipkan di sini ya. Anak perempuan, anak laki-laki. Maka di sini anak laki-laki mendapatkan berapa? Anak laki-laki dia asobah. Kakek tidak asobah. Kenapa asobahnya anak laki-laki? Karena bahagia bagi Allah Subhanahu. Sisanya itu untuk laki-laki yang utama. Siapa laki-laki yang utama? Urut bunuh anak dulu, ubuah bapak, terus yang lainnya. Tapi itu nanti belum sampai ya. Baik. Sampai di sini ya ikhwan. Ada yang penasaran? Oke, satu lagi tambahan, ini bonus. Kenapa? Karena kita pernah menjanjikan sebuah masalah, yaitu masalah umariyatain, dua masalah umar. Yaitu apa? Yaitu pada dua masalah. Masalahnya adalah istri bersama bapak dan ibu. Masalah umariyatain yang pertama. Yang kedua, suami, bapak, dan ibu. Ini masalah umariyatain yang kedua. Toi, perhatikan. Kalau saya menyelesaikan masalahnya, meletakkan di sebelah kiri, tolong jangan diletakkan di kanan. Kenapa? Karena kanan ini nanti ada tempatnya untuk yang lain. Contoh kalau aku letakkan di sini umpamanya istri bapak ini 1/8, ini 1/4. Ya. Aku letakkan di sisi kanan. Nanti sini nih ada tempat untuk yang lain, maka tetap tempatnya di sebelah kiri sini. Ya. Baik, ini masalah umariyatain. Apa masalah umariyatain? Istri, bapak, ibu, suami, bapak, ibu. Kenapa masalah? Kita cari dulu apa masalahnya. Ya. Jadi kalau menghafalin gampang, pasangan dengan bapak ibu itu aja. Kalau suami atau istri bersama bapak ibu pasti masalah. Dan masalah itu disebut masalah umariyatain, dua masalah umar. Baik, kita lihat masalahnya. Istri berapa? 1/4. Bapak? 1/4. Asobah di sini. Nggak apa-apa, belum mana nggak apa-apa. Karena laki-laki maka asobah. Ibu di sini 1/3. Karena 1/3 nggak ada anak, tidak ada far'u waris, tidak ada sejumlah saudara. Suami 1/2, bapak asobah, ibu 1/3. Baik, ayo kita selesaikan. Ini mestinya nanti ya. Mestinya ini nanti. Tapi karena ini terkait bagian yang disebut thuluthul baqi, sepertiga sisa. Nah, ini yang ingin kita tekankan. Poin. Saya ulang lagi, istri 1/4, bapak asobah, ibu 1/3. Kita buat masalahnya. Berapa alat pembaginya di sini? 4 dan 3, 12. Angka 12 bisa dibagi dengan 4 dan bisa dibagi dengan 3. Maka kita gunakan angka 12. 100 KPK, KPM, KPK, dan
seterusnya terserah. Intinya dalam bahasa Arab disebut aslul masalah. Dalam bahasa Indonesia ya KP, matematikanya mungkin KPK. Ini yang terkecil. Antara 4 dan 3, 12. 12 dibagi 4, 3. 12 dibagi 3, untuk ibu 4. Berapa sisanya 4 dan 3? 5. Sisa 5. 4 dan 3? 7. 12 dikurangi 7? 5 ya? Sekarang tolong diperhatikan bagian bapak dan ibu. Bapak dapat 5, ibu dapat 4. Padahal Al-Quran mengatakan apa? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari masalah dong. Maka nanti akan kita selesai. Baik, loncat ke masalah yang berikutnya. Suami, bapak, ibu. Suami setengah, ibu sepertiga, bapak asabah. Asal masalahnya 2 dan 3, 6 saja sudah cukup. Ini lebih paham lagi. 6 asal masalahnya atau KPK-nya. 6 dibagi 2, 3 untuk suami. 6 dibagi 3 untuk ibu, 2. 3 tambah 2, 5. 6 dikurangi 5, 1. Lihat, bapak cuma dapat 1, sedangkan ibu malah dapat 2. 2 per berapa? 2 per 6. Bapak dapat 1/6, ibu dapat 2/6. Malah di sini wanita 2 kali lipat dari lelaki. Ketika ada masalah seperti ini, maka para ulama, para sahabat bertanya kepada Umar, maka Umar pun menyelesaikannya karena dinamakan masalah Umariyatain, 2 masalah. Bagaimana Umar menyelesaikannya? Umar tidak memberikan ibu ini sepertiga seutuhnya. Tetapi Umar nggak bisa menggantikan dengan nilai yang lain, nggak bisa digantikan 1/6, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan kali ummihi thuluth, bagi ibunya berapa? 1/3. Ta'adduban Al-Quran tetap diberi 1/3. Tapi 1/3 apa kan nggak dijelaskan. Maka Umar tetap berinisiatif diberi di sini 1/3 sisa. Sabar dulu, sisa apa nanti kita lihat. 1/3 apa? Sisa pada 2 masalah. Oke, kita hapus lagi. Siap ya? Saya ulang lagi. Istri 1/4, bapak asabah, ibu 1/3 sisa. Asal masalahnya berapa? 3 dan 4, 12. 12 dibagi 4, 3. Sekarang kita kurangkan 12 dengan 3. 12 dibagi 3, 9. Nah, ibu dapat 1/3 sisa dari istri tadi. 1/3 sisa dari saham bukan istri. 1/3 sisa dari saham yang tersisa. 1/3 sisa dari saham yang tersisa setelah diberikan untuk istri. Ketika di sini sisanya 9. Sisanya berapa? 9. Pemirsa kalau bingung nyontek ya. Ketika sisanya 9, maka ibu ini mendapatkan 1/3 dari 9. 9 dibagi 3? 3. Sekarang kita hitung. Istri dapat 3, ibu dapat 3. Berapa totalnya? 6. Berapa kita beri untuk bapak sisanya dari 12? Selisih 6 dengan 12? 6 juga. Sekarang kita lihat nilai bapak mendapatkan 6 dan ibu mendapatkan 3. Totalnya sudah menjadi berapa? 12. Lihat. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki 2 kali lipat perempuan. Ya. Pemirsa bisa mengikuti di belakang? Baik. Pokoknya kalau nggak bisa lihat ke depan aja. Lihat ke depan nggak apa-apa. Berikutnya. Sekarang masalah yang kedua, suami, bapak, ibu. Sama kejadiannya.
Silakan mencoba. Saya jelaskan ya. Di sini suami mendapatkan setengah. Asal masalahnya tetap 6. 6 dibagi 2, 3. Betul. Terus sekarang asal masalahnya 6, KPK-nya 6, bagian untuk suami 3, maka 6 dikurangi 3 untuk mendapatkan sisa sahamnya. 6 dikurangi 3, jawabannya 3. Nah, ibu mendapatkan bagian dari sisa tersebut, sepertiga dari sisa saham. Sisa sahamnya 3, maka dibagi sepertiga 1. Betul sekali. Kemudian sisanya bapaknya dapat 2. Baik, sehingga totalnya sudah 6, betul? Ya, suami mendapatkan 3, bapak mendapatkan 2, ibu mendapatkan 1. Dengan demikian, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Sudah ya? 6 dan 3, ini 2 dan 1. Baik. Kemudian mungkin ada di antara ikhwas kalian yang berpendapat, boleh nggak usah kalau pakai cara lain, nggak ngitungnya kayak gini gitu. Ngitungnya gimana? Pakai X, double kali gini dan seterusnya. Oh enggak. Kalau ngitungnya sih bisa, cuma tidak bisa seperti ini. Karena apa? Karena ini menyatukan semua masalah dijadikan satu. Ahli waris ini yang 3, 4, 5 semuanya dijadikan dalam satu masalah, diselesaikan sekaligus. Kalau pakai X tambah Y kali 2 kuadrat ini apa semua itu cuma untuk satu ahli waris. Sedangkan ini bisa menyelesaikan 2, 3 ahli waris sekaligus. Ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Masalah hukuman tadi ya, kenapa harus double itu? Apakah berlaku hanya bapak ibu atau semuanya? Maksudnya kayak saudara kayak Yang lain nggak ada masalah. Yang masalah cuma ini. Oh, bapak ibu gitu. Iya. Nggak, yang masalah cuma ini. 2 masalah ini. Yang lain nggak ada masalah. Pada kasus-kasus lain beres. Tapi pada kasus ini ada masalah. Ketika ada masalah, maka kita sebutkan permisah. Baik. Saya kira cukup ya. Nah, dalam masalah ini cukup. Sekarang saya minta 2 atau 3 orang untuk maju mencoba menyelesaikan seperti yang saya selesaikan ini, masalah yang tadi sudah kita ambil. Ya. Silakan. Gantian ya. Baik. Mudah saja. Istri, bapak, jangan bapak, ibu. Ibu, anak, perempuan. Tapi namanya sebuah masalah, kalau nggak ada penutup maka jadi masalah. Berarti di sini saya tutup saja dengan anak laki-laki. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya sisanya pas, gitu ya. Tapi anak laki-laki di sini asobah, artinya mengambil sisa. Silakan diselesaikan sampai selesai. Monggo. Harusnya dibagi 2 ya. Saya bagi 2 saja. Istri, ibu, anak laki-laki. Ini asobah. Oke. Yang berikutnya yang kedua. Ibu, saudari, sebapak, saudara. Kalau ada saudara, kasih bapak aja. Kasih bapak. Oke, bapak. Saya ulang, bapak, ibu, saudara, sebapak. Nah, di sini saya kasih bocoran, bapak dapat asobah untuk mempermudah masalah kita. Bapak, saya ulang lagi masalahnya, bapak, ibu, dan saudari sebapak. Udah nggak apa-apa. Ya, silakan maju 2 orang sekaligus. Silakan segera. Sudah ada. Ya.
Silakan. Volunteer. Silakan diselesaikan. Seperti yang tadi saya contohkan. Mirip aja. Dua orang sekaligus. Dua orang sekaligus, ada dua spidol, silakan diselesaikan. Wajib. Tinggalkan. Waktunya ditinggalkan. Jangan itunya dulu, Chef. Mulai dengan berapa bagiannya dulu? Iya. Mulai dengan berapa bagian istri dulu, jadi ibu berapa? Oke. Nah itu kalau asobah kasih sisanya aja. Terus dijumlah supaya sama apa tidak jumlahnya. Kalau sama udah betul, kalau belum salah. Taib, untuk masalah yang pertama silakan duduk. Masalahnya adalah istri, ibu, anak laki-laki. Istri mendapatkan 1/8 padahal ada anak. Betul sekali. 1/8 karena ada anak, ibu mendapatkan 1/3 karena ada anak, harusnya ibu 1/6. Iya, apa? Ada anak laki-laki, maka 1/5. Ya, mau diperbaiki boleh Pak? Atau saya? Silakan. Ada cucu. Karena kebanyakan anak bawahnya lupa ada cucu. Sekarang berikutnya masalah yang kedua. Bapak asobah, ibu 1/6, saudari sebapak 1/2. Betul sekali. Ya, asal masalahnya berapa? 6 dan 2, 12. Sudah betul? Kemudian, maaf ya, 1/6. Baik, saya ulang. Saya ulang lagi ya. Saudari sebapak karena seorang ada maka 1/2. Betul sekali. Asal masalahnya 12. 12 dibagi 6 untuk ibu. 12 dibagi 6 berapa? 2 ya. 12 dibagi 6 2, betul. 12 dibagi 2 6, betul. 6 dan 2 8. 12 kurangi 8 4, sisanya untuk Bapak. Betul sekali. Tapi tolong ini diberi garis ya. Ini diberi garis. Nah, untuk membedakan nanti di bawah diberi total, harus dijumlah supaya benar. Kalau jumlahnya benar maka benar. Ini harus sama dengan ini. Ya. Baik. Sudah ya? Ini sudah betul ya? Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Untuk yang ini, istri 1/8 sudah betul, ibu 1/6. Kenapa? Karena ada laki-laki, ada farad wahid. Maka asal masalahnya 8 dan 6 24. 24 dibagi 8 3, betul. Kemudian 24 dibagi 6 4. Sudah betul. 4 dan 3 7. 24 kurangi 7 21. 17. 17. 20. Ya betul, 17. Ya. Sudah betul 17 sisanya. Dengan demikian hasil jangan lupa kasih garis. Total 17, 4 dan 3. Kalau totalnya sudah benar 24 dan cocok dengan di atas berarti sudah betul. Ya. Ini di antara cara menghitung garis. Seperti ini. Saya kira cukup.
ada saudara saudari saya bapak